Batunya tuh seperti anu itu nabunganga, ada matanya. Bisa rancak orang melihat. Yuna aneh-aneh di situ. Gengs, jalannya gengs, sungguh amat luar biasa gengs. Ini kita sedang menuju ke daerah Batu Bahalang gengs, menelusuri tempat yang bisa dieksplor di daerah Batu Bahalang, masih kawasan Tanah Bumbu gengs. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Going down, I'll give up everything. Daunting all, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted, created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gengs. Kini aku udah tiba di daerah Batu Bahalang, masih kawasan Kabupaten Tanah Bumbu guys. Nah, kali ini aku berada di sebuah makam keramat yang konon katanya ini adalah makam seorang sesepuh di kampung ini guys. Oke. Nah, nanti kita coba akan kuak tentang sejarah makam Datu Gajah. Nah, nanti informasinya bisa kita gali dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kawasan ini. Nah, ini adalah makam Datu Gajah teman-teman. Nanti coba kita akan kuak tentang sejarah makam keramat ini teman-teman. Nah, di luar pagar ini adalah tepian sungai Kusan Hulu. Oke teman-teman, kita coba temui tokoh masyarakat di sini. Ini adalah bagian samping makam Datu Gajah nih teman-teman. Nah, di belakang makam ini ada aliran sungai. Nah, kata warga yang ku temuin kemarin,
infonya di bagian bawah makam tersebut itu ada batu bermata namanya. Batu itu seperti memiliki mata, cuman kondisinya sudah di bagian bawah sungai itu, gengs. Nah, di bawah sungai itu terkikis oleh air sungai. Oke teman-teman, ini aku sudah berada di salah satu rumah warga Batu Bahalang. Kecamatan apa ini? Kecamatan Batu Licin. Kecamatan Batu Licin, kampung apa, desa Batu Bahalang ya? Ya, Desa Danau Indah Batu Bahalang. Desa Danau Indah Batu Bahalang. Nah, jadi teman-teman, tadi aku udah ada meninjau lokasi makam keramat tadi, makam Datu Gajah. Nah, untuk informasinya aku coba tanyakan sama salah satu warga di sini. Nah, ini Bang Yudi. Bang Yudi bisa sampaikan apa aja yang Bang Yudi ketahui tentang makam keramat tersebut? Dulunya di situ kan apa namanya, kebun tanas. Ya. Nah, kebun tanas, ada pohon besar. Nah, sejak tahun 2000 itu ada salah satu warga, katanya keturunannya yang dari Batu Licin, dari Simpang 4, itu membangunkan pendopo. Ya, tempat makam yang sampai sekarang kan sering diziarahi orang. Ya. Kadang-kadang orang yang berziarah itu karena mungkin hajatnya terkabul atau apa dan sebagainya kan, dia membawa beberapa lembar kain kuning untuk diselimutkan di daerah makam tersebut. Memang makamnya berbentuk batu dan ada nisan besar yang dibikinkan di sana. Jadi warga-warga yang ingin menyampaikan hajatnya atau dia artinya berhajat, ingin menunaikan hajatnya, mereka membawa beberapa lembar kain untuk diselimutkan ke tempat makam tersebut. Nisan tersebut ya? Nah, dengan ada hajat tertentu gitu ya? Oke. Terus tuh itu apakah ada dua sosok yang bermakam di situ atau memang satu orang aja di situ? Menurut informasi warga setempat, artinya kan berdasarkan tetua-tetua kampung di sini, hanya ada satu yang bermakam di situ. Oh, satu orang ya? Satu orang, makam Datu Gajah. Datu Gajah. Gelar beliau ada Datu Gajah lah. Oke. Cuman silsilah beliau itu kita belum tahu nih. Belum tahu. Silsilah beliau tuh awalnya dari mana? Terus kenapa beliau ada makamnya di sini gitu kan? Itu kita belum dapat informasi dan belum tahu asal usulnya gitu. Oke, jadi teman-teman, kita cuma dapat sepenggal informasi dari beliau, salah satu warga di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menambah informasi nanti coba kita tanyakan lagi pada warga yang lain yang lebih mengetahui detail tentang makam tersebut, teman-teman. Oke, makasih Bang Yudi atas waktunya, informasinya. Sama-sama. Oke. Teman, ini kita sudah ada ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat di sini, sesepuh masyarakat di sini. Nama beliau adalah Kai Antung ya. Nama kalian siapa? Gusti Jailani. Nah, nama Sidin kakek Gusti Jailani. Nah, kita akan mencoba menggali informasi tambahan tentang sejarah makam Datu Gajah tersebut, teman-teman. Oke, Kai, untuk yang makam tadi itu, benarkah kata info yang beredar tuh beliau tuh asalnya dari Kusambi? Kusambi. Ini Sidin ini anonin aja keluar ke sini, Keramah. Oh, Karomah beliau. Keramah aja keluar ke sini. Di situ ada juga. Anonin kuburan di situ. Di situ kuburan din. Bayana juga. Itu kayaknya dua misalnya situ lah. Dua juga. Dua. Cuman jar ada yang batu di bawah itu kayak yang gugur bermata itu. Ini nang di sini. Iya, nang di sini. Oh iya, yang di sini lah. Bintang simpang pertigaan ini. Ini ada batu bermata tuh, gugur. Ke bawah tuh. Jadi itu keluar Keramah di sini. Seorang Habib semua mencari ikan ke sini keluarnya. Oh, berarti ini modelnya sebelumnya itu makam beliau tuh di anu kah, di Kusambi? Di sana ada di sini Batu Budes. Oh. Itu Batu Budes ada. Berarti kereda jasad yang dimakamkan di situ? Ada. Cuman seperti kayak petilasan atau apa? Tempat-tempat yang modelnya tempat sin bersemedi kah atau apa di situ dulunya? Kan itu juga. Oh. Keramah aja keluar. Sebuah karomah yang ditunjukkan di sinilah. Iya. Keramah aja keluar.
Kalau sini di sana gua makam Di daerah mana Kak? dari Kosambi tadi. Oh, makam Sidin daerah Kusambi. Cuman di sini ini adalah karomah beliau lah. Keluar. Nggih. Lalu dibina sama oleh nong Habib Tauban. Cuman cucu juga. Cucu. Nggih, juriat beliau lah. Cucu beliau. Cucu. Inya tuh sakit terus. Jadi Cucu ditakonan Habib itu marga cari kerang Sidin nang di anu situ. Jadi dicarinya dapat sini. Biasa di anunya tuh ampihnya sakit. Oh, pas sudah ketemu dah karomah Pak Patilasan Sidin tuh dengan sendirinya sakitnya tadi sembuh lah. Sembuh. Oh. Habib itu membawa ke sini, nah ya ini sini. Anunya nah. Pacang Sidin minta dibina keramah keluar. Karomahnya yang di situ. Lalu dibina di situ. Mula kan dia nang cucu tuh apa sakit ampe. Oh. Makanya sampai tradisi sampai saat ini tuh ketika ada orang benajar Kailah, orang yang melepas hajat. Benar sama situ. Nggih. Banyak benar motor datang. Macam-macam ada itu kelambu kuning dia tuh, kain kuning dia di situ. Nggih. Minyak harum tuh kalau pakai itu dulu. Harum, nggih. Jadi kaitan tirinya Anda ini semalam nama anunya di situ. Nggih. Si Mas Madi dah. Terus tuh kalau untuk nama beliau tuh jadi digelari Dato Gajah itu apa kisahnya Kai? Itu kayaknya. Nggih. Nah, bini Sidin tadi. Nggih. Betianam kalau mau berenak. Oh, kalau ini udah parut. Kau mandak piring di atas ini nah. Wah, saking ganalnya lah. Aku ini ketemuan menamu sawat. Oh, sawat menemui. Lagi halus. Lagi halus biar zaman tuh lah. Tapi ingat sudah. Nggih. Ini julak. Ini lagi mau kemarin di nang bapak tuh. Nggih. Lalu umaku ini rancak mailangi. Napa Sidin kada kau bergerak lagi? Iya. Saking besarnya sudah perut tadi lah. Berapa tahun kalau. Oh, Kalau mau berenak. Betianannya itu cuman sudah tahunan lah. Enggak melahirkan. Sudah berapa tahun? Nggih, anak itu. Iya. Ada kunjung melahirkan. Ini perasi orang anda kau ini. Yang cakap nyawa ini, tapi zaman itu kan belum ada itu Pak. Ada. Jadi sesudah sampai waktunya rupanya Sidin hendak sampai umur benar aja bang nang si julak nambine tadi, nang betianan tadi. Nggih. Lalu meninggal. Kada berenak kan ini. Meninggalnya kada melahirkan juga. Kada. Oh. Meninggal lalu dikubur di situ dalam Banyuasi. Dikubur di mana? Di situ di Kusambi itu. Oh, di Kusambi, daerah Kusambi dikuburnya. Dikuburkan sama ini tadi. Meninggal. Nggih. Dia sakit parut kada apa. Meninggal habis umur aja. Nggih. Jadi dalam keadaan masih hamil dan mengandung meninggalnya itu. Si hamil. Perut ini besar juga lah. Besar. Artinya enggak ada seperti umumnya orang melahirkan 9 bulan biasanya. Nggih. Ini tahunan. Nggih, sampai meninggal beliau. Oh. Udah meninggal ya di orang tadi. Dalam masih banyak di dalam kuburan tuh. Oh, tenggelam kuburan. Jadi sesudah lawas-lawas tuh rupanya ada jenang rasa apakah itu lalu dihajati kabul. Jadi orang kuning aja gitu. Dikeramatkan juga di sana. Keramat lawas sih situ. Mbak itu nah cucu tadi garing, andi sakit aja. Oh, cucu, nggih. Si Adit ngaran. Oh, Adit nama beliau, cucu beliau. Cucu di sini nih simpang tuh. Nggih. Lalu sakit takunakan. Ada takun nang tahu Habib. Jenang Habib tuh itu kan kada mau sembuh. Kalau kada itu nah dibina. Yang ada sini keluarnya nang sindan nih. Nggih. Jadi dicari ya Habib tuh dibawa. Cari kemudian di sana sampai ke sini. Nah, di sini aja Habib. Ya itu tadi. Nanti jadi nin tadi nang ditianakan tadi nang ini. Oh, yang nang sini. Yang di sini timbulnya. Iya, nang timbulnya itu nang ditianakan tadi. Nang di dalam nang parutnya tadi.
Oh berarti yang keluar dari perut tadi, yang lahir dari waktu meninggal tadi, di sini keluarnya Pak lah. Di sini anunya nih, keramahnya. Keramahnya, enggih. Nah, Subhanallah. tapi di situ di keramah juga di kuburan. Cuman di Kusambi tadi itu mamanya lah. Nah, sama kedua-duanya. Oh kedua-duanya juga. Kedua-duanya, bukan keramah di muka sini. Oh jadi dia namanya keramah si anak minta deh. karena masih anak tadi, Datu Gajah lah. Kalau untuk almarhum yang meninggal itu, yang ibu yang hamil tadi itu, beliau tuh keseharian itu memang orang yang taat ibadah juga Pak. Pak ibadah juga kan? Iya kayak orang bahari itulah. Aku tuh kan tapi tahu juga Bang. Nggih. Kayak apakah? Gawin hari-harian sini tuh lah. Iya, karena saya ingat Bang aku. Nggih. Sampai sehingga berkeramat kan semuanya kan. Melihatkan sidin tuh nak ada ya kali sawat. Nggih. Cuman termasuk orang taat juga mungkin lah beliau lah. Iya mungkin Bang, orang Islam benar. Islam benar sih lah. Anu kode ibadah. Kalau kode jauh sama aku, bisa pukulan abahku. Oh, almarhum tuh. Nang laki itu. Oh. Nanor ngaran si Den. Julok Nanor. Julok Nanor. Nang bapak. Jadi itu salah satu makam karomah dari yang di Kusambi tadi. Cuman karomahnya itu timbulnya di sini lah. Nah untuk dibina dan dipelihara, di situ dikasih simbol misan tadi lah, yang dari batu tadi tuh. Dari batu. Nah kalau untuk yang batu gugur ke sungainya itu apanya itulah Pak? Itu di Selawas itu sudah lakon mode. Ya orang Bali itulah bila kena aneh-aneh tuh bisa dihajati. Ya batunya tuh seperti anu kayak tuh nabunganga, ada matanya. Kayak naga kah? Nang gugur tuh. Yang kayak naga. Yang mudi binatang. Oh, berbentuk sosok lah batunya itu lah. Berbentuk. Cuma saya bisa rancak orang melihat. Yun nang aneh-aneh di situ. Penampakan. Sebelumnya itulah. Sebelumnya tuh. Kejadian aneh apa aja bisa dilihat orang situ Pak? Macam-macam bila. Ada yang sampai meninggal garing. Oh garing. Cuma nokon aja kayak ini nah. Tuh orang marah setiong tuh. Jadi seikungnya di sini ke anak sekolah, anak senawnya. Ini macam-macam. Gana-gana. Di tokonya di sini meninggal seikung, di bawah setiong seikung. Garing lah. Garing masih meninggal. Nah jadi kedenuannya lagi di situ. Macam-macam. Soalnya pas ini tadi pulang keluar. Asiam pulang dua kali. Keluar apanya tuh? Nang tadi. Nang keramah tadi. Nah, pas pulang keluar di situ aja. Oh. Nah, jadi situ tuh kan tapi warnanya Bang enggak gaya kan dari ini. Enggak. Itu Bang, sudah contoh. Artinya kekuatan anunya di situ bisnisnya itu besar juga Pak lah. Mungkin itu dari penjaga dari hadam-hadam dari yang makam keramat tadi mungkin lah. Jadi kada suka merasa terganggu terusik katanya. Jadi batunya itu kayak sosok makhluk lah, bermata, cuman ke bawah itu jatuhnya. Kemudian kayak itu di hadangan ke apa Oh benganga. Benganga. Jadi ada bermata. Jadi kada kawa ada ini mah gegayakan situ. Oh yang patung itu tadi itulah batu tadi itulah. Cuman tadi waktu ulun kunjungi ke sana kayak itu kondisinya sudah di banyu pada kawat lagi gugur ke banyu. Ini Pak si Madi ini orangnya nonton masukan Jepang. Masuk orang berpengalaman juga itu. Enggak. Jadi kalau kisahnya tuh batu tuh punggal udah ditinggalkan orang kakak apakah ada tahu aja lah kita lah. Enggak. Di bagian orang halus. Kalau keramah tuh bang tetap tidak. Tetap keramah tuh. Jadi sebenarnya keramah tuh dari manusia itu. Dari manusia. Ini ditianakan tadi oleh nang bini Marina aku tadi. Yang di Kusambi tadi lah. Oh, kayak itu sejarahnya. Jadi ada seorang wanita yang hamil, cuman nggak kunjung melahirkan selama bertahun-tahun lah. Nah, setelah tanpa diduga dalam keadaan hamil tersebut, seorang wanita itu meninggal dunia. Nah, meninggal dunia dimakamkan di daerah Kusambi. Nah, tanpa berapa lama itu waktunya itu ada dapat petunjuk dari orang yang sakit tadi lah, dari cucu kah, dari apa yang sakit tadi. Sehingga dapat petunjuk bahwa disitulah karomahnya yang di sana tuh ke situ timbul. Dan setelah membawa berbagai macam itu kain kuning, minyak wangi lah, bentuk tanda penghormatan atau penghargaan lah kepada mereka mungkin lah. Bisa bermulutannya si
ternyata sembuh. Nah, jadi itu salah satu ada tradisi, teman-teman. Tapi kita akan menuhankan di situ ya kalau kayak lah. Kita menuhankan kesembuhan. Semuanya itu datang dari Allah, semua musibah dan itu semua dari kehendak Allah, dan kesembuhan pun itu dari Allah. Nah, mereka adapun tempat-tempat yang dianggap sakral ataupun batu-batuan permata yang memberikan apuah, itu kan cuma sekadar pelantara yang diberikan izin atas Allah Ta'ala untuk memberikan kesembuhan. Nah, bukan kita menuhankan pada benda-benda keramat atau makam-makam keramat, bukan seperti itu. Cuman teman-teman, itu adalah pelantara aja sebenarnya. Kembali ke individu kita masing-masing untuk menyikapinya. Masalah syirik itu adalah di hati kita. Ketika syirik itu kita menuhankan, berkeyakinan pada suatu benda, maka itu yang namakan syirik. Nah, tanpa menomorsatukan Allah di hati kita, teman-teman. Jadi apapun itu kayalah, kalaunya selama kita itikat hati kita kada menduakan Allah, insya Allah kada syirik. Ya, apapun pemanya nih, kita berhajat ke tempat yang berkeramat, amalnya sembuh nih, ulun membawa ini sebenarnya lah. Nah, hati kita kan, itikat hati kita kan bukan berarti makam tadi, keramat tadi yang menyembuhkan. Cuman tetap Allah yang menyembuhkan melalui mungkin apuah atau karomah dari makam tersebut gitu. Nah, seperti kayak pisau juga nih. Kalau kada Allah yang mengizinkan barang itu bisa dikupas dengan pisau, ya kada bisa. Jadi kembali ke kitanya masing-masing, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah salah satu informasi yang sudah kita dapat dari Pak Gusti, siapa tadi Pian? Jailani. Pak Gusti Jailani, tokoh masyarakat di sini, teman-teman. Artinya beliau ini adalah salah satu sesepuh di sini dan tahu tentang sejarah beliau, dan kebetulan ada kaitan masih keluarga dengan almarhum yang itu bermakam di Sambe. Pak Gusti lah. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman, dan saya mohon undur diri. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak kayak. Aku datang bayar di tanah.